selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian petunjuk, pertanda untuk kalian menapaki kehidupan ini untuk raihan bahagia, keberkahan, kebaikan, dan cintamu ya. Tema kali ini adalah tentang yang leluhurmu ya, yang leluhurmu ingin kamu meneruskan suatu ancient secret, suatu petua atau jalan rahasia kepadamu ya, seperti itu. Karena judul ini tentang pesan dari leluhur, siapa leluhurmu ini banyak banget peminatnya, dan kebetulan ada yang usul gitu loh. Sebenarnya usulnya itu datangnya ketika personal reading sama aku. Ya sudah ya, coba kita bagikan bersama mengenai judul ini. Ada dua pile satu bunga false indigo, pile kedua crocus ya. Karena ini tentang yang leluhur ingin kamu meneruskan sesuatu ya, suatu jalan atau petuah rahasia kepadamu. Kamu boleh pilih dua-duanya, tapi aku sarankan ambil mana yang memanggil kamu, mana yang intuisimu tuh kuat banget untuk kamu buka ya file tersebut. Sekali lagi, kalau emang tertarik dua-duanya nggak apa-apa gitu ya. Bagi yang nanti ya merasa kayak belum bisa menentukan, di pause aja videonya ya. Bagi kalian yang baru, halo yang baru, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Nah, di sini ya, di channel aku ini sebenarnya komplit ya. Pertama aku buka dulu channel ini banyak banget tentang relationship, tapi entah gimana caranya ya, kayak semesta itu, Tuhan itu mengarahkan aku ke sini, ke tentang pesan semesta, lebih ke spiritualitas ya. Tapi jangan khawatir, tentang cinta juga aku suka ada ya, terutama yang aku share dari TikTok. Nah, tetap ini pembacaan umum, jadi kalau mau lebih detail semuanya itu disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat ya. Ada juga di box deskripsi. Nah, untuk time stamp-nya, waktunya kapan ini mulai dan ini mulai juga ada ya, udah aku selalu siapkan. Oke ya, bagi kalian yang baru sekali lagi dan yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pile 1 ya, bye. Halo pile 1, tadi kamu pilih false indigo ya, tentang immersion and intuition, tentang suatu kejadian tuh kamu kayak dicelupin gitu ya, dan itu kayak meningkatkan intuisimu. Jadi artinya ada suatu pembelokan semesta kalau aku lihat di sini ya. Ini kan tentang yang leluhur ingin kamu meneruskan ancient secret atau petua atau jalan rahasia kepadamu ya. Di sini ada suatu quote dari Khalil Gibran ya, tentang ketika kamu mencapai suatu akhir dari apa yang seharusnya kamu tahu, justru kamu akan berada di suatu awal apa yang kamu bisa rasakan. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense. Jadi ini tentang suatu warisan, kalau aku lihat sih ya, suatu bakat, warisan bakat spiritual yang harus kamu teruskan. Nah, ini sebenarnya yang akan atau sedang diteruskan ke kamu, diwariskan ke kamu. Jadi kalau aku lihat sih ada suatu pembelokan semesta untuk suatu karir kalau aku lihat ya, atau akan ada suatu penambahan maksud aku ketika kamu berkarir dan kamu menemukan jati dirimu dan kamu menemukan misi jiwamu, kamu kayak seperti aku bilang tadi, bisa berubah karirnya, bisa juga kamu kayak melakukan itu di waktu luangmu gitu ya. Oke, sebelum kita membahas apa sih yang diteruskan, yang ingin diteruskan oleh leluhurmu, aku lihat leluhurmu dulu ya, tentang siapa sih leluhurmu, siapa para penjagamu. Aku udah buat ya videonya, coba kamu cari aja di channel aku. Kalau aku lihat sih leluhurmu ini, karena ini pembacaan umum, ambil mana yang nyambung, karena ternyata ya ketika yang banyak personal reading tentang leluhur ini ke aku, mereka bilang, oh iya sesuai kok dengan apa yang diceritakan oleh kakekmu, nenekmu, orang tuamu, atau orang pintar ya, yang orang supranatural. Kalau aku just a tarot reader spiritualis ya, aku bukan supranatural ya. Oke. Mungkin belum mampu ya, berat, jadi tarot reader aja kadang-kadang berat ya. Jadi leluhurmu ini kalau aku lihat ya,
banyak sosok yang sepertinya kuat. Ada raja, ada mereka sosok yang kuat di masa itu, ada sosok penyembuh seperti digambarkan The Hermit, ada sosok di mana dia tuh shaman ya, apa ya, kayak penyembuh. Penyembuhnya tuh misalnya dia tuh banyak terhubung dengan ramuan-ramuan, dengan suatu mantra yang bisa menyembuhkan gitu ya. Oke, aku sih lihat mereka berasal kebanyakan dari Nusantara, kebanyakan juga aku lihat mereka ada di Mediterania, Asia Tengah gitu ya, Asia Selatan, juga Asia yang di atas tuh China, Mongolia gitu, dan ada merambah sedikit ke Afrika. Mungkin beberapa kasus, tapi ini sedikit kayak ada suku-suku kayak Indian. Itu yang aku lihat. Itu leluhurmu. Mereka tuh terkenal kan dengan syaman-syamannya, tentang penyembuh-penyembuhnya, tentang mantra-mantra, tentang mereka bagaimana memanggil hujan, bagaimana mereka bisa berkomunikasi gitu ya. Mereka orang yang benar-benar cerdas pada masanya. Mereka orang-orang penyembuh. Mereka yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik, juga sakit secara ilmu kayak magic ya, voodoo mungkin waktu itu ya. Dan mereka yang sepertinya mengantarkan orang untuk ke ranah cahaya, karena pada masa itu pastinya banyak black magic yang justru banyak mencelakakan ya. Nah, seperti digambarkan Death di sini ya, leluhurmu ini kayak mengarahkan orang-orang pada masanya. Jadi masanya itu macam-macam ya. Ada yang masa waktu itu baru ditemukannya senjata api, ada yang belum ya, gitu ya. Nah, aku lihat di sini mereka tuh kayak membawa satu pembaharuan untuk banyak keberkahan manusia, gitu ya. Ada juga sosok tadi aku lihat itu kebanyakan maskulin ya. Yang feminim juga aku lihat ada. Sosoknya ini sosok yang kayak pemikir, dan aku lihat mereka kayak menguasai suatu perairan. Banyak kan Nusantara kalau aku lihat yang sosok feminim ini, walaupun untuk beberapa kasus ada juga dari Asia-Asia atas tuh yang tadi aku bilang ya, seperti itu. Nah, mereka ini seperti digambarkan forward movement sama 8 tongkat ya. Kamu lihat dong, energinya hampir sama ya. Jadi mereka ini ingin meneruskan suatu bakat tertentu ke kamu, kebiasaan tertentu ke kamu, agar kamu juga berjalan di kehidupan ini bisa meneruskan dan membawa kamunya sendiri ya, dan nanti mengajak orang-orang untuk ke jalan cahaya, ke cinta, ke cahaya, ke kebaikan ya, seperti itu. Nah, di sini ada Six of Wands. Ini kan tentang energi sukses, victory. Aku sih rasa bisa saja leluhur-leluhurmu ini dulu waktu menjalankan apa yang mereka jalankan menuju kebaikan, karena orang-orang ya di zaman manapun, di zaman sekarang orang tuh takut pada orang yang menyuarakan kebaikan. Banyak difitnah orang yang menjalankan kebaikan itu, banyak difitnah. Banyak fitnah-fitnah bertaburan, panah-panah fitnah itu kepada orang-orang yang mengajak kebaikan, kepada orang-orang yang jujur. Benar nggak? Coba lihat aja zaman sekarang. Gitu ya. Mungkin bagi beberapa kasus seperti aku, seperti teman aku di suatu kantor aja, nggak usah jauh-jauh di masyarakat ya. Ketika kamu bersuara membela yang lemah, kamu malah justru kelempar kayak gitu ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Oke. Yang leluhurmu ingin kamu meneruskan itu tadi udah aku bahas sedikit tentang membawa kamu ke cahaya dan membawa orang-orang juga nanti ke cahaya. Tapi di sini yang akan dikuatkannya itu kamunya dulu. Nah, semesta ini mengkondusifkan energi ya. Kamu itu melalui suatu perjalanan kehidupan yang pada satu titik kamu tuh punya pembaharuan di hidupmu. Karena sebelumnya seperti digambarkan 8 pedang ya, kamu mencapai suatu kehidupan yang bisa saja sampai pada suatu titik terendah di hidupmu, tapi kamu berhasil bangkit dan kamu menjadi seseorang yang baru, punya kacamata baru seperti digambarkan The Hermit, seperti digambarkan Ace of Swords. Di Ace of Swords ini aku lihat kamu bawa kunci, udah punya kunci kehidupan untuk meraih bahagiamu, untuk meraih cintamu. Selain itu juga untuk menjalankan suatu misi yang diwariskan oleh leluhurmu ke kamu. Itu yang aku lihat ya. Jadi melalui kebiasaanmu, terutama kebiasaan ini aku lihat lebih banyak di intuisimu,
kayak clairvoyance kalau aku lihat ya. Jadi kamu mengetahui suatu kejadian sebelum kamu menjalankan. Misalnya kamu ingin ke satu titik, tapi kamu kayak males ke titik tersebut ya, mending jalan muter gitu, karena ternyata di titik itu ada kecelakaan misalnya. Nah, itu yang simpel gitu ya. Oke. Nah, di sini aku lihat ada 3 piala. Jadi salah satu misinya ini yang ingin diteruskan olehmu dari leluhurmu adalah suatu, ini kan banyak ya kayak permainan gitu ya, lingkaran-lingkaran, kayak lingkaran olimpiade itu kan ternyata tentang persatuan. Kalau aku lihat ya, tentang persatuan, di mana bisa saja kamu ini tugasnya untuk meluruskan suatu hoax yang sekarang banyak beredar, untuk meluruskan orang-orang yang berada dalam suatu dogma yang terikat banget, dogma yang menyesatkan lah, dan kamu akan kayak menyebarkan hal-hal yang benar. Itu yang aku lihat. Nah, salah satu yang aku lihat di sini adalah tentang jalan rahasia yang ingin disampaikan leluhurmu adalah bagaimana kamu bermeditasi, bagaimana kamu terhubung dengan inner voice kamu, mendengarkan dan melihat pertanda yang datang dari leluhurmu, terutama ya dengan ini meditasi. Mungkin kalian sudah beberapa kasus ya, bagi kamu udah menjalankan meditasi, tapi bagi beberapa mungkin kamu mulai tertarik meditasi. Meditasi ini bisa dilakukan kapan aja. Yang lebih baik sih ketika kamu berada di alam sambil apa ya, misalnya nih, aku suka membayangkan ya, bermeditasi ketika matahari terbit di pantai, coba ya, di pantai. Itu aku belum banget ya. Tapi kan aku di belakang ini punya halaman rumah ya, kan sekarang banyak tuh maksud aku sekarang tuh jarang rumah yang punya halaman belakang ya. Aku punya halaman belakang, masih ada rumputnya, aku biarkan seperti itu. Nah, di situ tuh aku bisa melihat langit, dan di situ bermeditasi biar lebih biar menghilangkan energi-energi negatif, kecapean kamu, kepenatan kamu, dan bisa lebih jernih mendengarkan intuisi, lebih jernih melihat pertanda yang datang kepadamu. Itu yang aku lihat di sini. Gitu ya. Oke. Six of Wands ini aku sih lihat ya, nanti banyak petunjuk yang datang kepadamu, dan aku rasa 6 tongkat ini insya Allah kamu sukses menjalankan yang leluhurmu ingin kamu meneruskan, yaitu yang seperti aku bilang tadi ya, berada di jalur cahaya, di jalur kebenaran, di jalur dimana nanti tuh dogma yang mengikat kamu tuh nanti satu-satu akan terlepas seperti digambarkan ini, immersions and intuition gitu. Walaupun mungkin kamu menyampaikannya pertama-tama 1 orang, 2 orang, tapi insya Allah dari kayak paying forward ya, seperti digambarkan forward movement ini, nanti tuh kayak MLM ya, nanti akan bercabang gitu loh. Kayak sekarang ini udah mulai banyak orang-orang terbangun, awakening di spiritualitasnya, dan banyak orang-orang yang berjalan menuju di ranah cahaya ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya. Coba aku lihat kalau mengenai ini bakat-bakatmu, aku lihat di Oracle ya Lovely, sebentar ya. Ini aku simpan di mana Oracle-nya. Oke. Nanti bisa saja Oracle ini ya Lovely beda-beda aku bukanya, karena tergantung nanti pembahasannya seperti apa ya. Coba kita lihat ya. Jadi nanti ini ya, untuk file 1 ini bisa saja kamu berjuangnya tuh di media sosial, kamu bisa baca tarot, dan itu seperti aku ya, menyampaikan yang baik-baik, menyampaikan sesuatu yang mood booster atau uplifting ya, seperti itu, tentang hal-hal positif ke depan walaupun berada dalam satu kesempitan. Hello from heaven, they say hello to you ya, mereka menyampaikan salam kepadamu ya. Tuh aku sampai merinding. Kalau kamu berada di satu titik terendah, pesan dari mereka bahwa untuk melepaskan banyak kekhawatiran dan
semesta itu akan banyak anugerahnya gitu loh ya. Ada creative writing, ini seperti aku lihat tadi banyak kamu ini akan berjuang kayak di media sosial sekarang ya, untuk melepaskan dogma-dogma yang malah menyesatkan, ada hoax-hoax itu kamu yang counter seperti itu ya. Oke, juga mungkin creative writing ini juga tentang uplifting humanity, tentang mood booster ya, tentang pokoknya hal-hal yang membahagiakan gitu. Ada victory sama nih, victory, oh my god nih, victory. Coba ya aku dekatkan ke kamera ya. Kamu kan sukses insya Allah ya. Tuh, walaupun mungkin sekarang kamu berada di titik terendah. Victory and victory ya. Nah, tadi kan sebenarnya tentang jalan rahasia nih, Lovelies nih, barusan aku dapat intuisi. Itu banyak meditasi. Banyak musik-musik meditasi di YouTube yang mana aja ambil yang cocok. Kalau aku banyak cocoknya misalnya mendengarkan suara air, suara angin misalnya, atau suara laut bisa. Nah, kamu akan melakukan sesuatu itu ya, itu nanti kayak ada suatu titik di immersion dan intuisi ini yang memanggil kamu untuk melakukan itu gitu, Lovely. Jalan rahasianya adalah selain meditasi, kamu bangkit dengan kakimu sendiri. Kamu menanamkan cahaya, ketika kegelapan itu datang kepadamu, kamu akan menjadi cahaya itu sendiri gitu. Ada cakra-cakra yang dibersihkan, sepertinya cakra hati, sehingga kamu lebih sensitif menangkap suatu intuisi yang datang kepadamu. Remember who you are. Tuh. Bahwa kamu sebenarnya makhluk yang berharga, makhluk yang penuh cinta ya, dan akan datang suatu kreativitas ke kamu. Tuh, seperti digambarkan Brilliant ID. Ini paling aku pilih. Aku juga dapat pencerahan di tarot. Entah gimana caranya, tahu-tahu aku tertarik ke tarot dan bisa baca tarot, dan alhamdulillah bisa punya YouTube channel ya, teaching and learning. Nah, ini sepertinya tentang yang harus kamu teruskan ya. Banyak petuah yang harus kamu teruskan ya. Sekali lagi, jalan rahasianya ada di kamunya. Menciptakan cahaya di dirimu, menanamkan cinta di dirimu, bangkit dengan kakimu sendiri. Meditasi itu yang aku lihat, dan aku mendengar tentang kamu harus terkoneksi dengan suara-suara alam. Itu yang aku lihat ya, jalan rahasianya untuk banyak berdiam, untuk banyak mundur dulu dari suatu hiruk pikuknya manusia-manusia ya, lebih banyak sendiri untuk lebih mendengarkan kata hati. Itu jalan rahasianya. Kalau petuahnya sih ini banyak yang sudah aku buka ya. Makasih banyak Fal 1 sudah nonton. Nah, mengenai Brilliant ID ini nanti akan datang kepadamu Pak, karena ini pembacaan umum. Banyak Brilliant ID itu ke kamu, misal melalui tulisan, baca tarot. Ada suatu bakat-bakat yang akan kamu temukan, dan itu pun diinisiasi semesta. Sekali lagi makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih Krokus ya, tentang cheerfulness, tentang keceriaan. Iris, spring again, the earth is like a child that knows poems by heart. Jadi seperti ini tentang satu keceriaan, dimana seperti digambarkan kalau di musim yang ada 4 musim ya, spring itu benar-benar awal kebahagiaan. Nah, itu yang aku lihat temanya di Pile 2 ini. Ini sebenarnya tentang yang leluhur ingin kamu meneruskan suatu ancient secret, suatu petuah atau jalan rahasia kepadamu. Nah, ini kita lihat leluhurnya dulu ya, Lovelies. Kalau aku lihat sih gini, beda sama Pile 1, Pile 2 ini kebanyakan feminim. Ada yang maskulin, tapi kebanyakan feminim. Walaupun sebenarnya si leluhurmu yang feminim ini dia punya pengaruh besar. Walaupun dia ratu ya, tapi bisa saja dibalik seorang raja, ratu ini yang berkuasa. Seperti digambarkan di sini ada King of Swords, di sini energinya feminim. Ada King of Wands, feminim juga ya. Artinya juga di sini
mereka ini tokoh-tokoh yang kuat. Di balik seorang raja yang berkuasa justru mereka, gitu ya. Aku lihat sih mereka ini kebanyakan Nusantara, tapi ada juga yang dari Jazirah Asia mana ya, kalau Cina itu utara ya, yang kayak ada Mongolia, Cina ya, terus ada juga kalau aku lihat ada beberapa tuh kayak Eropa ya, kalau aku lihat ya kayak ratu-ratu Eropa gitu. Juga aku lihat ada sosok maskulin yang dari Nusantara ya. Juga aku lihat dari kayak Mediterania kalau aku lihat ya, seperti itu. Nah, ini leluhur-leluhurmu itu sosoknya. Nah, apa sih yang mereka punya dan ingin meneruskannya ke kamu? Kalau aku lihat di sini ya adalah suatu apa ya, kalau aku lihat di sini emang mereka tuh punya kekuatannya itu kebanyakan di mindset kamu, di mindset mereka maksud aku ya. Jadi mereka tuh punya ide-ide yang jauh melampaui waktu mereka berada di zaman tersebut. Jadi kayak lebih apa ya, lebih maju dibanding zamannya yang mereka tinggali, seperti itu yang aku lihat ya. Nah, yang aku lihat di sini juga selain kayak ide-ide brilian, terus kemajuan yang mereka canangkan ya, juga aku lihat mereka punya kesaktian untuk beberapa kasus ya. Punya kesaktiannya ini sepertinya memang karena mereka punya kemampuan untuk itu ya. Dan aku lihat juga karena di sini aku lihat gini loh, seperti digambarkan King of One ini, itu sosoknya kuat banget. Orang tuh kayak kalau ngelihat beliau silau banget. Nah, ini yang aku lihat sih lebih ke sosok feminim ini Nusantara, juga sosok yang kayak dari dataran Cina kalau aku lihat, punya satu kesaktian gitu. Orang datang ke dia aja udah silau gitu loh ya, gitu. Dan dia nggak berani juga untuk kayak berperang kalau aku lihat seperti itu ya. Punya suatu kesaktian ini bisa supranatural, bisa juga ke spiritual ya, gitu yang aku lihat. Nah, seperti digambarkan The Magician ini ya, aku lihat mereka adalah sosok yang pada zaman itu tuh kayak kebisaan mereka itu nggak diturunkan aja, tapi mereka kayak mendapatkan itu dari suatu perjuangan. Misalnya banyak meditasi, banyak kayak tapak ya, kalau orang zaman dulu tuh apa sih, bertapak gitu untuk mendapatkan suatu ilmu. Itu yang aku lihat gitu ya. Juga aku rasa seperti digambarkan Taslim atau ini adalah The Hangman ya, mereka itu kesaktiannya ya bisa kayak kalau sekarang tuh kayak apa ya, merubah cuaca gitu kalau aku lihat ya. Kayak kalau sekarang itu orang yang bisa misalnya nahan hujan gitu ya. Terus nah itu ada yang diturunkan ke kalian. Tapi selain itu yang aku lihat di sini sih, kamu ini sepertinya punya ide-ide cemerlang aja kalau aku lihat ya, yang diwariskan ke kamu. Selain juga mungkin untuk beberapa kasus aku lihat kamu punya energi penyembuh, kamu punya energi kasih sayang yang besar, kamu orang yang ketegaan. Dan itu karena kan leluhurmu itu punya energi seperti itu, karena ada Knight of Cup. Kamu iya pejuang, kamu iya sebagai seorang sosok yang kuat ya, tapi kamu punya energi penyayang di sini aku lihat. Dan aku lihat juga pada zaman itu leluhurmu tuh bukan sosok sembarangan ya. Mereka punya harta kekayaan yang lumayan besar kalau aku lihat ya. Mereka punya kayak ibaratnya tuh suatu kesukaan. Misalnya gini, ada raja-raja tertentu yang pada masa itu misalnya dia tuh suka banget mengoleksi sesuatu, misalnya lukisan. Misalnya udah kalau zaman Henry kelima ya, itu tuh udah suka kayak mengembangkan teater
Nah, seperti itu. Jadi kayak menempatkan orang-orang tuh ada suatu wadah untuk berkembang mereka secara seni, secara ilmu. Nah, itu mereka punya suatu wadah untuk yang society saat itu, masyarakat pada saat itu butuhkan. Ya mungkin pada saat itu orang aneh, tapi leluhur kalian tuh memfasilitasi. Gitu yang aku lihat ya. Gitu. Walaupun kebanyakan di sini aku lihat energinya feminim. Gitu ya. Dan seperti digambarkan ruminate ini kan tentang perenungan ya. Nah, karena aku lihat tadi memang banyak dari leluhurmu tuh yang kayak bertapa gitu loh. Dan dari hasil bertapa itu banyak kebisaan yang mereka dapatkan. Gitu lovely, seperti digambarkan inner journey, perjalanan jiwa. Gitu lovely. Nah, tapi dibalik itu yang leluhurmu inginkan, yang ingin kamu teruskan adalah bahwa kehidupan ini banyak cerianya, kehidupan ini ada kok bahagianya. Jadi sepertinya yang ingin diturunkan ke kamu, yang ingin di pass on ke kamu itu, rahasia itu adalah kehidupan ini sekeras apapun, sekecewa apapun, sedalam apapun kamu masuk ke dalam suatu lubang yang gak ada cahaya gitu, akan ada keceriaan. Yang penting di sini ada satu perjalanan, di mana perjalanan itu kamu lakukan dengan hati ya, seperti digambarkan inner journey ini. Gitu lovelies. Nanti seperti digambarkan Taslim atau the hangman ini, justru ketika kamu keluar dari satu pertapaan ya, pertapaan kehidupan, karena mungkin kamu di kehidupan ini ada satu titik di mana akhirnya kamu kayak hampir menyerah di karirmu, di cintamu misalnya, di pertemananmu, karena banyak panah-panah pengkhianatan datang kepadamu. Apa yang terjadi? Kamu punya kacamata baru dan kamu udah nggak takut lagi sendirian, nggak takut lagi kehidupan itu menjatuhkanmu, karena kamu udah bisa bangkit, kamu udah punya cahaya di dirimu. Gitu ya, dari hasil suatu perenungan kalau aku lihat seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang leluhurmu tuh ingin teruskan buat kamu? Aku sih lihat ya tentang cinta. Kalau di sini ada Knight of Cup, cinta yang harus kamu sebarkan dari di dirimu dulu, baru udah itu ke sebagian temanmu, keluargamu ya. Karena The Magician ini aku sih lihat kamu ada suatu bakat-bakat tertentu yang akan nanti kamu teruskan dari leluhurmu. Bisa saja ini udah diturunkan, kamu dari kecil sudah punya bakat, tapi bisa saja bakat-bakat ini inisiasi semesta, yang dimana inisiasi ini berat buat kamu ya, karena kamu harus menjalani satu perjalanan, dimana perjalanan itu akhirnya kamu bangkit sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Kamu mencari cahaya, cahaya itu ada di dirimu. Kamu mencari cinta, cinta itu kamu buat sendiri, ternyata seperti itu ya. Gitu lovelies. Oke. Selain itu ya, yang ingin diteruskan oleh leluhurmu ini ke kamu adalah suatu, kayaknya tuh kamu akan menjadikan dirimu tuh suatu pemikir hebat, dan ini akan kamu sebarkan kepada orang-orang terdekatmu. Gitu ya, bahwa yang kamu bawa dari leluhurmu ini juga mengandung suatu apa ya, kayak ada suatu rahasia yang nantinya tuh kamu dapat sendiri gitu loh. Aku nggak bisa mengungkapkannya apa ya, tapi kayak ada satu rahasia nanti tuh kamu akan dapat sendiri gitu, karena ada inner journey, beda-beda inner journey orang-orang gitu. Kamu akan mencapai suatu rahasia yang kehidupan itu nggak semua orang tahu tentang rahasia kehidupan itu. Kamu akan tahu sendiri. Misalnya ini yang udah datang ke aku tentang kematian, tentang reinkarnasi, tentang dimensi, nanti akan datang ke kamu. Gitu lovelies yang aku lihat di sini ya. Dan rahasianya apa sih yang ingin disampaikan ke kamu, di ancient secretnya apa? Aku sih lihat ya, di ancient secret yang ingin disampaikan ke kamu, kalau aku lihat di sini tentang ketenangan sih kalau aku lihat ya. Bisa saja kamu dulunya orang yang gerasa gerusu, tapi nanti tuh kayak kamu tuh dibentuk untuk mencapai satu titik ketenangan. Itu kuncinya, secret ancient yang ingin disampaikan ke kamu. Juga suatu apa ya, keberkahan. Ada 8 of this, 8 koin. Suatu rahasia
itu adalah tentang bahwa kamu banyak keberkahan materi nantinya. Juga ada keberkahan cinta untukmu. Ya, seperti itu. Coba aku lihat ya yang mengenai bakat-bakat spiritual ini untukmu ya, atau bakat-bakat supranatural. Mengenai bakat-bakat spiritual, aku udah buat ya videonya, coba cari aja tentang bakat spiritualmu. Kalau bakat supranatural aku belum buat ya, karena itu ranahnya jadi lebih luas. Jadi nanti aku kalau buat video pastinya aku tuh udah tahu ini apa, itu apa gitu loh ya. Dan aku belum bisa membuka tentang bakat-bakat supranatural. Oke, lovely, coba kita lihat ya. Mungkin juga ini barusan aku mendapat intuisi, kamu ada yang jadi penyembuh dan kamu udah mulai melakukannya. Oh, hampir sama ya, ada creative writing juga. Jadi kamu menyampaikan melalui media tulisan ya, melalui media YouTube juga bisa, atau TikTok juga tentang wisdom ya, tentang kebijaksanaan, tentang rahasia kehidupan ya, seperti itu ya aku lihat di creative writing ini. Tentang ajakan untuk ngebuka atau menghilangkan dogma-dogma yang kayaknya sih banyak yang menyesatkan sekarang ya. Oke, gentleness ya, kelembutan. Sepertinya cakra hatimu juga udah terbuka bahwa kamu ini lembut tapi juga punya batas, punya apa ya, kalau aku lihat sih punya kekuatan seperti digambarkan tadi mana. Oh ya, King of Swords sama King of Wands. Lembut, tapi kamu juga kepada musuh-musuhmu, pada yang menguras energimu, kamu tegas gitu ya. Oh iya, betul, pada pantesan ada Knight of Cups. Sepertinya rahasia yang ingin disampaikan oleh leluhurmu ini adalah bahwa kamu akan mendapatkan suatu harmonitas di relationship kamu dengan kekasihmu, dengan soulmate-mu nanti, dengan orang tuamu, dengan temanmu. Walaupun untuk beberapa kasus kamu harus kehilangan cinta yang ada dulu, misalnya cinta yang dulu pernah ada, teman yang dulu pernah ada, karena nanti akan datang suatu atau orang-orang yang benar-benar sefrekuensi dengan kamu gitu ya. Oke. Leadership. Oh oke, ya, kamu juga sepertinya akan mewariskan suatu kepemimpinan ya, jadi kamu menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri, juga untuk orang-orang yang nanti datang kepadamu ya, karena kalau aku lihat nanti kamu akan berbagi wisdom untuk orang-orang sekitarmu. Nah, ada leadership yang aku rasa ini diwariskan oleh leluhurmu ya, yang benar-benar nanti di pass on gitu loh, diteruskan sama kamu juga. Counselor sebagai penasehat relationship, penasehat untuk berkarir, mungkin ya, penasehat juga di inner journey, di jalan spiritualitasmu ya. Tuh akan ada brilliant ID untukmu yang nanti kamu akan dituntun ke ranah sana, di mana idenya itu misalnya untuk menulis, untuk jadi counselor, untuk jadi leader ya. Ada hello from heaven, mereka mengirimkan salam kepadamu ya. Mungkin ini datang melalui pertanda bulu yang datang kepadamu, daun yang terjatuh di depan kamu ya. Kamu masuk ke satu ruangan, lampunya berkedip-kedip, atau telinga kamu berdengung, masuk ke intuisi ya. Nah, ini tadi ada hello from heaven, yang artinya tuh mereka say hello ke kamu melalui pertanda-pertanda yang datang kepadamu, melalui mimpi, intuisi, kamu melihat bulu jatuh, melihat daun jatuh, lampu yang berkedip ya, seperti itu. Dan mereka ingin kamu mengepakkan sayapmu dan berjalan di bumi ini dengan cinta ya, dengan gentleness, dengan kelembutan, dengan kepemimpinanmu, dengan kamu mengajak mereka ke arah cahaya dan kebaikan ya. Makasih banyak Pal 2 sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.